Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita akan lanjutin ya ngebahas produknya DeWalt yang kemarin udah sempat kita sebutin bahwasanya DeWalt itu baru aja masukin produknya itu yang bare tool atau yang unit only banyak sekali ke Indonesia. Ya, ada 15 SKU. Dan ya kemarin kita udah sempat bahas 4 produknya ya, dan kali ini adalah yang kelima. Dan ya buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan dengan produk yang bakal masuk satu persatu nanti ke Indonesia, ya teman-teman follow aja akun sosial medianya DeWalt ya. Kalau di Instagramnya itu DeWalt ID, dan YouTube channelnya juga ada di DeWalt ID. Ya, untuk produk yang kita bahas kali ini adalah DCD 999N yang bisa dikatakan tipe DCD 999N ini adalah tipe cordless impact drill tertingginya dari DeWalt yang masuk resmi ke Indonesia. Nah, kalau yang sebelumnya kita itu udah ngebahas tipe DCD 991 yang merupakan tipe drill driver tertingginya. Kali ini adalah tipe impact drill atau hammer drill tertingginya. Nah, seperti apa produk tipe tertinggi dari DeWalt ini, kira-kira mantap atau enggak? Ya, di video kali ini akan kita bahas. Oh ya, untuk unit yang saya punya ini tipenya DCD 999N itu merupakan unit bare tool ya, yang dimana 999 ini juga ada versi kitnya yang untuk tipenya itu yang di ujungnya aja yang beda ya, DCD 999T1. Nah, itu udah disertakan dengan baterai FlexPolt. Jadi untuk variannya teman-teman ya sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Ya, kalau udah punya baterai sih untuk yang bare tool seperti ini bisa dikatakan ya lebih kejangkau aja gitu ya. Ya, oke lah, jadi kira-kira seperti apa performa dari cordless hammer drill tipe tertingginya dari DeWalt ini, seperti apa performanya, semantap apa dan sekeren apa. Oke, di video kali ini langsung aja ya tanpa basa-basi kita bahas ke produknya. Ya, jadi untuk packagingnya seperti ini ya, karena ini yang bare tool atau yang unit only, jadi kita mendapatkan dus kuning seperti ini. Ya, untuk keterangan-keterangannya di sini bisa kita perhatikan ada brandnya DeWalt dan di sini ada XR FlexPolt Advantage. Jadi yang dimaksud dengan FlexPolt Advantage ini adalah jika unit tersebut dipasangkan dengan baterai FlexPolt 6Ah ataupun 9Ah, power akan bertambah. Berbeda dengan non FlexPolt Advantage, walaupun bisa dipasangkan dengan baterai FlexPolt, namun power tidak sesignifikan seperti varian FlexPolt Advantage. Nah, lalu selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ya mungkin kurang kelihatan ya, saya angkat sedikit unitnya. Nah, di sini compatible with, nah bisa pakai baterai XR dan bisa pakai baterai FlexPolt. Dan satu lagi ya, dia juga bisa pakai baterai power stack yang kita bahas kemarin. Ya, selanjutnya di sini bisa kita perhatikan ada spek singkatnya 1296 UWO, dan ini tuh menyatakan fungsinya ya, dia bisa hammer, bisa drilling biasa dan bisa sekrup juga. Nah, selanjutnya di sini menyatakan kapasitas atau ukuran caknya ya, bisa di minimal di 1,5 sampai 13 mm untuk maksimalnya. Dan di sini itu 126 Nm menyatakan torsinya. Gila ini, 126 Nm. Ya, selanjutnya di sini ada keterangan untuk RPM-nya ya. Ya, dia itu mungkin ada 3 speed, karena di sini saya lihat ada 3 ya. Untuk speed pertama itu di 0 sampai 450 RPM, dan speed kedua di 0 sampai 1300 RPM, dan speed paling tingginya di 0 sampai 2000 RPM. Begitu juga dengan pukulan atau impact-nya ya, itu di speed pertama 0 sampai 8500 BPM, dan yang kedua itu di 0 sampai 25500 BPM, dan di gear ketiga atau speed ketiga itu di 0 sampai 38250 BPM. Luar biasa ini pukulan impact-nya. Dan selanjutnya di sini ada, nah ini tuh fitur yang untuk meletakkan bit obeng ya, itu biasanya magnet gitu terletak di samping body di dekat baterainya. Dan untuk unitnya sendiri itu beratnya di 1,61 kg, dan dia ada LED-nya di bagian bawah ya, di atas baterai. Dan selanjutnya di sini ada tipe DCD 999N. Nah, N itu menyatakan bare tool ya, unit only. Biasanya untuk yang paket kit dia DCD 999T1 gitu. Ya, selanjutnya di sini bisa kita lihat untuk unitnya ya, gambarnya seperti ini, serem bornya 20 VMAX brushless. Dan ya, lalu di bagian samping, nah di sini untuk keterangan biasa aja, DeWalt FlexPolt Advantage gitu, tipenya, ada gambar unitnya di bagian samping sini. Nah, sama aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini dia kasih gambarannya nih. Jadi dia itu akan 51% more power apabila menggunakan baterai FlexPolt. Beda dengan baterai XR ya, seperti ini keterangannya. Dan selanjutnya di bagian samping sini juga sama aja, ini juga ya sama aja. Dan di bagian belakang
Nah, di bagian belakang di sini juga sama aja ya, cuman di sini ada keterangan untuk garansinya. Nah, untuk garansinya sendiri untuk unit DeWalt itu semuanya digaransi 3 tahun ya, itu untuk unitnya. Sedangkan untuk baterainya, kalau teman-teman beli yang paket kit ataupun beli baterainya itu biasanya garansinya 1 tahun untuk baterai. Garansi 1 tahun itu no repair ya, artinya kalau rusak sebelum 1 tahun itu dia diganti, bukan di repair. Mantap DeWalt ini. Ya, seperti itu untuk keterangan-keterangan dari boxnya. Mungkin langsung kita lihat aja ya untuk isinya itu ada apa aja. Nah, jadi semua isinya itu seperti ini ya. Untuk boxnya ini kosong, saya ketepikan dulu dan kita bahas satu persatu apa aja yang ada di sini. Nah, di sini ada dus-dus pengamannya ya. Saya rapikan dulu. Oh ya, di sini ada satu yang keikut. Di sini juga ada ternyata. Nah, jadi apa aja yang kita dapatkan di sini? Yang pertama ini tuh adalah belt clipnya ya. Jadi ini tuh kita pasangkan ke samping bodinya untuk cantolan gitu. Dan selanjutnya di sini ada magnetiknya. Ini tuh untuk meletakkan bit obeng ya. Ya, ini tuh di samping bodi baterai juga. Lalu ada apa lagi di sini? Di sini ada ya, ini tuh adalah buku petunjuk manual ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita mendapatkan ya, yang pertama itu adalah kontak center lokator ya, lokasi kontak senternya. Dan yang terakhir ini kita mendapatkan kartu garansi ya. Jadi pastikan teman-teman beli unit yang resmi yang disertai dengan kartu garansi. Karena nanti kalau yang unitnya tidak resmi ya berarti tidak ada garansi ya. Jadi pastikan beli yang unit resmi. Ya, selanjutnya di sini langsung kita lihat ada unit utamanya. Ya, udah ada handle seperti ini ya. Ya, seperti ini untuk unitnya. Nah, untuk unitnya sendiri bisa dibilang ini tuh mantep ya, solid, kokoh, dan ya nantilah kita bahas lebih lanjut. Ya, selanjutnya kita bahas untuk spesifikasi bor ini ya. Bisa dikatakan ini speknya dia lebih tinggi ketimbang yang DCD 991 kemarin yang merupakan drill driver tipe tertingginya DeWalt ya. Jadi speknya ini di atasnya masih. Jadi secara spesifikasi ya yang masuk resmi itu yang paling tinggi ya speknya itu ya ini DCD 999 ya. Ya, bisa kita lihat di sini dari unitnya ada brandnya DeWalt dengan tipe DCD 999. Ya, di situ bisa kita lihat 18 volt minimum dan 20 volt maksimal. Untuk kapasitas cak maksimalnya di 13 mm. Di situ ada tertera brushless hammer drill dan ya untuk RPM-nya tadi udah kita sebutkan ya, nggak perlu kita ulang lagi. Jadi seperti itu ya. Dan ya sekarang kita coba lihat fitur-fiturnya dulu ya. Ya, fitur-fiturnya sih ya lebih unggul ketimbang kebanyakan bor yang rata-rata ya. Ya, sekarang saya coba pasangin dulu ini baterai power stack yang 1,7 Ah. Push, sedap. Ya, untuk fitur-fiturnya kita lihat dari caknya dulu ya. Ya, caknya umum di sini dia kapasitasnya 13 mili dan sistem pengunciannya single lock ya, bisa dikunci dengan satu tangan saja. Nah, lalu selanjutnya ini untuk handle-nya bisa kita posisikan semau kita ya, mau ke samping, ke bawah, dan ya dimana juga bisa sesuai keinginan. Lalu di sini ada ring mode selektornya ya. Yang pertama ini, nah sini untuk hammernya, di sini untuk drilling biasa, dan di sini itu untuk mode sekrup. Ini untuk torsinya dia dari 1 sampai 11 ya. Jadi dia ada di satu line nih. Jadi dia nggak beda ring ya. Jadi udah mantap. Biasanya kan dia untuk mode pengeboran beda dan torsi beda. Tapi kalau ini dia ya satu line aja, mantap. Ya, selanjutnya di bagian atas ini itu ada, nah itu ada pemilihan speed ya atau gearnya. Ini dia ada 3 percepatan. Nah, ini untuk gigi 1 atau gear 1, ini speed 2 atau gigi 2, dan ini dia percepatan 3 atau gigi 3. Dan selanjutnya fitur-fiturnya ya umum. Di bagian sini ada trigger ya. Triggernya smooth sekali, dan ini ada forward and reverse, putar kanan atau kiri. Kalau ke tengah dia ngelock. Nah, seperti itu. Lalu di bagian bawah itu ada LED lampnya. Nah, untuk LED lampnya sendiri dia ada pengaturan-pengaturannya lagi ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia ada tiga settingan. Yang pertama ini untuk yang paling redup ya, seperti ini. Dan bisa juga kita terangin lagi seperti ini. Dan bisa juga dia mode walk lamp atau lampu senter ya untuk kerja. Nah, ini dia nggak akan mati-mati, dia akan nyala terus. Biasanya kalau yang 2 mode lainnya kan dia
setelah agak lama kita lepas triggernya, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau fungsi fog lamp, dia akan nyala terus-menerus, terang sekali nih. Ya, jadi seperti itu ya untuk fitur-fiturnya. Dan ya, lupa saya jelaskan di sini dia ada untuk memasang ini ya, belt clipnya, dan satu lagi ini ada untuk magnetnya yang bisa untuk menempelkan bit obeng di bagian sampingnya yang kita lihat di boxnya tadi. Nah, selanjutnya kalau kita bahas dari desainnya ya, untuk desainnya sendiri bisa dikatakan ya body wall itu rata-rata mirip ya, ya hanya aja dia itu beda di spesifikasinya. Kalau dari bentuk ya rata-rata bisa dikatakan mirip, namun sebenarnya beda. Ya kalau kita perhatikan untuk yang di wall ini ya warnanya masih umum, warna-warna kuning dipadukan dengan warna hitam, yaitu adalah ciri khas dari di wall. Dan ya pembedanya di situ di samping dia ada tulisan XRP ya, itu artinya Extreme Runtime Performance, dan di bagian belakang bodinya di situ tertera FlexVolt Advantage. Nah tadi udah kita bahas ya FlexVolt Advantage itu apa. Jadi dia kalau dipadukan dengan baterai FlexVolt maka tenaganya akan muncul ya secara signifikan. Beda dengan yang bukan seri FlexVolt Advantage, dia bisa dipasangin baterai FlexVolt tapi dia tenaganya tidak signifikan. Ya jadi itu ya perbedaannya. Nah lebih abdolnya lagi kalau kita bandingkan ya dengan DCD 991, mungkin banyak yang penasaran kira-kira apa aja bedanya. Nah sebenarnya dari fisiknya sendiri ya dia tuh udah beda ya kalau kita perhatikan. Nah untuk yang DCD 991 itu dia lebih kecil ketimbang yang DCD 999 ini ya. Kita bandingkan sebelah-sebelahan gini ya. Nah kita bisa lihat untuk yang DCD 999 ini dia dari handle-nya udah kelihatan lebih panjang ya, dan dari bentuknya sendiri dia lebih gede. Dan ya selanjutnya yang membedakan lagi, nah dari ukuran bodinya sendiri untuk yang DCD 999 ini, nah kalau kita perhatikan dia lebih panjang. Dan ya ditambah lagi perbedaannya apalagi ya, nah dari beratnya juga beda nih ya. Biar lebih abdol kita ukur ya satu persatu. Kita tes yang 991 untuk beratnya sendiri di 1,6 kilo ya, unit only. Sedangkan untuk yang 999 dia nah di 1,8 kilo. Jadi jelas ya perbedaan untuk beratnya. Dan selanjutnya yang paling signifikan adalah dari fitur-fitur ya. Fitur-fiturnya sendiri, kalau yang DCD 999 dia udah ada fitur hammer atau impact ya untuk ke beton. Nah ini yang ada gambar hammernya. Sedangkan untuk yang 991 dia hanya bisa untuk ke besi dan ke kayu saja. Itu ya perbedaannya. Dan yang selanjutnya, nah ini ya teman-teman bisa perhatikan untuk yang 999 ini dia sudah FlexVolt Advantage. Nah tadi udah saya jelasin ya apa itu FlexVolt Advantage, nggak mungkin saya ulang ya, udah 2 kali sepertinya. Ya lalu selanjutnya kalau kita nilai dari build quality ya, untuk build quality di wall, nah itu lagi yang bingung apa lagi yang mau dibahas untuk celahnya ya, udah mantap sekali. Nah dari caknya sendiri ini dia udah bahan metal dan ini tuh solid sekali. Lalu untuk handle-nya sendiri dia bahannya metal seperti ini ya, ini metal dan ini tuh plastik. Dia belum ada rubbernya tapi dia udah bertekstur seperti ini. Dan ya karena dia panjang ya, jadi dia itu lebih ergonomik aja gitu. Jadi kita bisa lebih menahan beban. Dan selanjutnya untuk ring selektornya, nah ini tuh dia bahannya plastik ya, tapi plastiknya ini udah sangat oke sekali. Dan untuk gearboxnya ini tentunya metal, dan dari bahan-bahan plastiknya sendiri tentunya nggak perlu diragukan lagi ya, ini tuh solid sekali bahannya. Dan yang hitam ini bisa kita perhatikan ya, ini tuh rubber ya, jadi yang hitam ini dari atas ke bawah sini, nah ini tuh ada rubber gitu, jadi dia ada soft grip gitu ya, jadi untuk handle-nya itu nyaman sekali untuk digenggam ya. Intinya secara build quality ini udah nggak ada yang bisa dikomplain ya, udah sangat mantap sekali. Ya selanjutnya kita akan uji untuk spesifikasinya ya, terutama dari RPM-nya apakah udah real sesuai spek yang tertera. Dan untuk baterainya ini udah saya cas ya, udah saya cas dengan full. Jadi ini ada 3 titik baterai power stack 1,7 Ah. Kita mulai dari speed 3 dulu ya, kita lihat maksimalnya itu seberapa sampai nggak di 2000. Ya, hanya 1977 ya. Ya, tapi bisa dikatakan udah real sih sebenarnya, kurang dikit aja. Coba kita ganti modenya. Ini tadi mode drilling biasa ya. Kita coba mode hammer. Nah, dari suaranya sepertinya beda nih.
Kok bisa gitu ya? Kita coba tes ya. Ini di mode hammer di speed 3. Nah, bahkan melebihi spesifikasi di 2222. Mantap. Speknya kan cuman 2000 ya. Bisa beda gitu ya untuk yang mode drilling biasa dengan yang hammer. Ya, kita coba speed 2-nya. Berapa RPM-nya? Di 1480. Dan di speed satunya ya di 498 sampai 500. Mantap untuk RPM-nya. Ya baiklah, lanjut kita uji ya, kita tes bagaimana performa dan kekuatan dari bor dengan tipe atau spek tertingginya dari DeWalt. Semantap apa, kira-kira sehebat apa? Ya, saya juga penasaran ya. Lanjut aja kita tes, kita uji di luar. Ya oke ya, di sini kita akan langsung cobain dengan mata bor kipas ya, Shaft Drilling. Ini 38 mili, langsung yang besar. Kita pakai mode drilling biasa dan speednya langsung kita speed 3 nih. Kira-kira seperti apa tenaganya, dan nanti juga kita akan coba dengan berbagai baterai ya. Ini yang pertama yang XR, yang kedua ada yang Power Stack 1,7 Ah dan Power Stack di 5 Ah. Ya sayangnya kita tidak ada FlexPort ya, nanti mungkin kita bandingin juga dengan yang Power Stack ini. Intinya dia bisa dipakai untuk semua baterai ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa performa dari baterai XR 2Ah di DeWalt DCD999 ini. Oke, speed 3 ya. Kayunya seperti biasa, kayu mahoni, ketebalannya 2 inci. Kita tes, 1, 2. Ya, untuk yang XR 2Ah seperti ini ya masuknya. Ya, lumayan jauh bedanya ketimbang yang DCD991 kemarin, walaupun sama-sama 2Ah ya. Sekarang kita coba bandingkan dengan yang Power Stack. Nah, ini Power Stack yang 1,7 Ah. Kita coba tes, bandingkan. Oke, 1, 2. Wih, luar biasa. Oke, 1, 2. Ya, udah tembus ya. Ya, itu yang masih gear 3 ya, atau speed 3-nya. Apalagi yang gear 2-nya atau gear 1-nya tentunya lebih kuat lagi. Ya, untuk baterai 1,7 Ah aja sanggup, apalagi yang 5 Ah ya. Mungkin next selanjutnya kita akan uji aja dengan auger bit biar lebih tahu lagi bagaimana performanya. Ya, ini kita coba dengan baterai 5 Ah. Oke, 1, 2. Luar biasa ya, 126 Nm, gila tenaganya. Oke lah, kita coba ke auger bit aja biar lebih tahu performa maksimalnya. Ya, ini 19 mili ya. Masih kita pakai di speed atau gear 3. Kira-kira apakah masih mampu atau enggak? Kita coba 1, 2. Ya, di sini dia stop ya, nggak mampu. Artinya kita harus turunin gearnya ke gear 2. Oke, kita coba. Ya, untuk gear 2-nya aja ini speednya udah sangat mumpuni sekali ya. 1500 RPM itu udah setara bor-bor menengah kebanyakan. Tapi torsinya bisa dibilang jauh, mantep. Oke, kita coba 1, 2. Kita coba yang lebih gede lagi. Nah, ini 22 mili.
Masih speed 2 atau gear 2. Sanggup atau enggak? Kita coba. Oke, 1, 2. Hah, masih kecil. Kita coba gedein lagi. Ya, ini di 25 mili ya. Ini yang terbesar yang saya punya. Kita masih pakai di gear 2. Kira-kira udah ngampun atau belum nih? Kita coba ya. Tes 1, 2. Gak ada ngampunnya ini bor. Luar biasa. Di percepatan 2 atau di gear 2 masih enteng aja ya. Ya, apalagi kita coba nih. Nah, sekarang kita coba ke bengkire ya. Saya kurang tahu apakah auger bit ini ya ideal untuk kayu keras. Tahu saya kurang ideal ya. Tapi kita coba aja. Karena tadi belum mentok ya, kita belum tahu maksimalnya tenaganya seperti apa. Kita coba tes. Masih percepatan atau gear 2. Ini di mode drilling biasa. Kita coba di kayu bengkire keras. Oke ya, 1, 2. Ya. Jadi auger bit ini dia tidak ideal untuk kayu keras ya, karena ulirnya ini dia kalah, kurang narik gitu. Jadi dia ulirnya loss duluan karena saking kerasnya kayunya. Jadi kita nggak bisa cobain ya. Ya mungkin kita coba pakai mata bor kipas kali ya. Kita coba ke kayu bengkire ini. Ya kembali kita ke bor kipas 38 mili ya, self cut. Saya kurang tahu kalau ini mau makan atau enggak. Yang penting kita coba aja dulu. Masih di percepatan 2 ya. Oke, 1, 2. Gila ini. Ampun tenaganya. Luar biasa. Oke, sekarang kita tes suhunya ya. Untuk suhunya ya bisa dibilang ini tuh belum ada apa-apanya kalau sama dia. Ini kalau kita tes di body dia di ya 49 ya. Kalau di gearnya di 42. Dan kalau di baterai di 41. Dan untuk baterainya sendiri sama sekali belum berkurang. Mantap tenaganya, luar biasa. Sekarang kita tes ke fitur impactnya ya, atau betonnya, nendang atau enggak. Oke, kita cobain fitur hammernya ya. Di sini saya pakai mode hammer atau impact dan kita tes dulu di gear 3 ya, dengan mata bor. Ini mata bor rotary hammer ini sebenarnya ya, 25 mili. Nggak masuk akal ini. Dan panjang. Kita coba ke beton ketebalan 20 cm lebih. Ini K250 ya. Kita tes impactnya berasa atau enggak. Dari suaranya aja itu impactnya sangat-sangat berasa ya. Kita coba. Oke, 1, 2.
Speed 3 loh. Mata bor segede ini. Udah kayak pegang rotary hammer. Kita coba tes lagi ya. Oke, 1, 2. Mantap. Ya, mungkin betonnya kita gedein ya. Kita lebih pakai yang lebih keras lagi. Ini yang bawah ini K350, ada batunya. Kita coba tes ya. Oke, kita coba yang K350 ya. Ini ada batu di dalamnya. Kita coba, kita hajar apakah masih mampu. Yang tadi murni semen pasir ya. Oke, 1, 2. Edian. Oke ya, bisa dibilang mantap. Sekarang kita coba dengan mata bor Holso ya. Nah, ini Holso 35 mili yang biasa dipakai untuk instalasi pipa air ya ke beton-beton. Kita lihat seperti apa masuknya. Masih speed 3. Kita coba 1, 2. Nah, kekurangan bahan ya kalau ini ya. Sangat gampang sekali. Nah, sangat mumpuni sekali. Sayangnya ini Holso saya yang model pendek ya. Kalau yang panjang tadi mungkin ini bisa tembus. Intinya untuk impactnya ini tuh ya satu kata pokoknya, mantap. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kalau saya bilang gimana ya? Speechless saya. Ya, dari torsi teman-teman tadi bisa nilai sendiri ya. Itu tadi bahkan kita cuman mainnya di gear 3 dan gear 2 aja, gigi 3 dan gigi 2, dan kita belum sempat cobain gigi satunya seperti apa lagi itu tenaganya. Itu tadi aja udah kehabisan bahan kita ya untuk menguji cobanya, habis dilibas semua. Dan ditambah lagi untuk baterainya nih. Nah, untuk baterainya kan di sini katanya dia FlexPolt Advantage. Gimana lagi kalau dipadukan dengan baterai FlexPolt? Itu tadi aja kita udah uji dengan power stack, itu tenaganya luar biasa sekali. Dan ya saya penasaran juga kira-kira seperti apa perbedaannya baterai FlexPolt ini dibandingkan dengan yang maksudnya yang power stack ini jika dibandingkan dengan FlexPolt. Ya mungkin next kita bikin kontennya ya kalau ada waktu. Ini aja udah mantap sekali. Keren. Ya, jadi itu aja ya pembahasan kita di video kali ini. Mungkin teman-teman ada ya masukan ataupun saran dan ada yang mau ditambahkan silahkan aja di kolom komentar. Asli ya bisa saya katakan itu adalah bor terkuat yang udah pernah saya cobain ya selama ini ya. Ya, mungkin itu aja pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.